Salam sejahtera bagi semuanya. Kami adalah mahasiswa Stikes Panterape semester 2 program transfer S1 Keperawatan. Saya Rini. Nama saya Rani. Rosa Wulandari. Saya Wiwin. Semua, kalian adalah wanita yang sudah menginjak remaja. Tentunya sudah mengalami menstruasi dan itu terjadi setiap bulan, bukan? Hal itu normal. Tapi kalau menstruasi disertai rasa nyeri tentunya akan mengganggu aktivitas kalian. Dan bagaimana mengatasinya? Mari kita simak beberapa cara yang akan kami ajarkan melalui video ini. Dysmenorrhea adalah rasa nyeri yang dirasakan sesaat dan selama menstruasi. Disebut juga nyeri haid. Dysmenorrhea diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dysmenorrhea primer yang terjadi 6-12 bulan setelah menarche ketika terjadi ovulasi, dan dysmenorrhea sekunder yang terjadi akibat adanya suatu penyakit, misalnya endometriosis atau kista ovarium. Dysmenorrhea dibagi menjadi 3 derajat. Yang pertama, derajat ringan, di mana rasa nyeri masih dapat ditolerir. Derajat yang kedua, derajat sedang, respon nyerinya merintih dan menekan-nekan pada bagian perut yang sakit. Yang terakhir, derajat nyeri berat. Di sini keluhan rasa terbakar, tidak bisa melakukan aktivitas atau pekerjaan. Kadang-kadang diderita suatu dysmenorrhea, berikut tanda dan gejala yang terjadi. Yang pertama, terjadinya nyeri yang disertai haid. Perut bagian bawah sampai punggung terasa kram, sakit kepala atau pusing, tendensi payudara, diare, perasaan mudah tersinggung, bahkan terjadi mual sampai muntah. Sekarang kita bahas bagaimana cara mengatasi nyeri haid atau dysmenorrhea. Cara mengatasi nyeri haid ada dua cara atau dua. Yang pertama, satu, menggunakan non-farmakologi atau yang kita sebut tidak menggunakan obat-obatan. Yang kedua, menggunakan farmakologi atau menggunakan obat-obatan dari dokter. Sekarang kita bahas bagaimana cara mengatasi dengan menggunakan yang non-farmakologi. Ada 7 langkah cara mengatasi nyeri haid non-farmakologi. Yang pertama, kita harus istirahat yang cukup. Kemudian yang kedua, kita harus olahraga yang teratur. Karena apa? Dengan olahraga yang teratur dapat meningkatkan kadar hormon endokrin yang berperan sebagai natural painkiller atau yang kita sebut pengurang rasa nyeri secara alami. Kita bahas yang ketiga, yaitu kompres hangat pada perut. Keempat, kita dapat melakukan dengan mandi menggunakan air hangat. Mengapa itu bisa mengatasi nyeri haid? Karena dengan mengompres air hangat dan kita mandi dengan air hangat dapat mengurangi rasa kram pada perut, kemudian membuat relaksasi pada otot-otot perut dan panggul sehingga dapat mengurangi rasa nyeri. Kemudian yang kelima, kita dapat melakukan tarik napas dalam. Seperti ini caranya melakukan tarik napas dalam. Kita tarik napas sedalam-dalamnya, hitung 3 detik, kemudian kita keluarkan napas kita melalui mulut seperti bersiul. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman dapat melakukan cara napas dalam saat nyeri haid nanti, karena dengan napas dalam itu akan membuat relaksasi pada otot-otot sehingga dapat mengurangi rasa nyeri. Kemudian yang ketujuh, yaitu dengan menggunakan obat herbal. Obat herbal banyak sekali di sekitar kita, dan pastinya teman-teman sudah pernah mencoba obat herbal itu. Contohnya yaitu dengan kunir asam. Karena kunir asam itu banyak sekali khasiatnya. Yang pertama yaitu pastinya dapat mengurangi rasa nyeri haid. Yang kedua, sebagai antioksidan bagi diri kita, bagi tubuh kita. Kemudian dapat sebagai anti-inflamasi atau anti radang. Kemudian selain kunir asam, kita dapat menggunakan jahe. Jahe itu dapat mengurangi rasa kram kita.
dan sebagai antioksidan. Bahas cara mengatasi nyeri haid dengan cara yang farmakologi. Farmakologi yaitu kita mengatasi nyeri haid menggunakan obat-obatan. Pastinya obat-obatan itu menggunakan resep dokter. Apabila teman-teman mengalami nyeri haid yang sudah tidak tertahankan, teman-teman dapat berobat ke dokter terdekat atau ke rumah sakit terdekat. Di sana teman-teman akan mendapatkan obat-obat analgetik atau obat-obat pengurang rasa nyeri. Contohnya, 1. Paracetamol, kemudian ada asamefenamat, aspirin, kemudian Femina. Femina tentu saja sudah familiar ya teman-teman. Teman-teman dapat membelinya di apotek secara bebas. Selain itu, ada juga caranya yaitu menggunakan obat kontrasepsi atau obat pil KB. Karena dengan obat pil KB itu dapat mengurangi aliran darah saat dysmenorrhea, aliran darah saat menstruasi, sehingga dapat mengurangi rasa nyeri. Tentunya, obat-obatan farmakologi ini harus menggunakan resep dokter dan tidak bisa digunakan secara bebas. Cara-cara untuk mengatasi dysmenorrhea. Tetapi jika sudah mengikuti cara-cara tersebut nyeri tidak kunjung hilang, maka teman-teman harus lebih waspada lagi, terutama pada nyeri seperti nyeri haid parah disertai mual muntah sampai dengan diare berlangsung 3 siklus berturut-turut. Jika teman-teman mengalami hal tersebut, segera periksa ke dokter atau ke pelayanan kesehatan terdekat. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa isi link evaluasi di bawah ini jika sudah menyaksikan video kami. Terima kasih.